warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi dasar bersama Teacher Mira Karmila. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan persamaan dasar akuntansi atau PDA dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini kita ambil contoh perusahaan jasanya, yaitu jasa reparasi TV. Nah, di sini milik Tuan Rian, yang mana nama perusahaannya adalah Rian Service. Jadi kita akan membuat bagaimana persamaan dasar akuntansi dari perusahaan Rian Service, yang mana transaksi ini terjadi pada bulan Desember 2019. Baiklah, kita mulai untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019. Tuan Rian menyerahkan uang tunai sebesar 12 juta sebagai modal awal usahanya. Nah, di sini terlihat bahwasanya perusahaan Rian Service ini baru berdiri pada bulan Desember 2019 karena Tuan Rian baru menyerahkan modalnya sebagai modal awal usahanya sebesar 12 juta rupiah. Jika kita analisis transaksi tersebut, maka transaksi ini akan berpengaruh kepada aset perusahaan. Asetnya akan bertambah, yaitu berupa uang kas 12 juta dan ekuitas atau modal perusahaan juga bertambah sebesar 12 juta rupiah. Nah, setelah kita buat analisisnya, Nanda, kalian dapat langsung terapkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, yang mana di sisi kas atau bagian dari aset perusahaan akan bertambah sebesar 12 juta rupiah, dan di sisi ekuitas atau modal juga bertambah 12 juta rupiah. Keterangannya di sini adalah modal awal usaha. Nah, lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Desember 2019. Dibeli peralatan sebesar 2 juta rupiah, dibayar tunai 800.000 dan sisanya kemudian. Oke, ini merupakan transaksi pembelian peralatan. Pembelian peralatan ini kita lakukan separohnya dengan membayar tunai dan separohnya lagi dengan mengkredit atau berutang. Analisisnya adalah aset kalian atau aset kita akan bertambah, yaitu berupa peralatan. Kemudian aset kita juga berkurang dalam bentuk kas, dan liabilitas atau utang perusahaan akan bertambah. Oke, langsung saja kalian buat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Di kolom kas, yaitu akan berkurang sebesar 800.000 rupiah, sehingga kas kita sekarang sisa 11.200.000 rupiah. Kemudian di kolom peralatan akan bertambah sebesar 2 juta rupiah. Dan di kolom utang dagang atau account payable juga akan bertambah 1.200.000 rupiah. Nah, jika kita totalkan untuk saldo masing-masing akun, di sini kasnya berjumlah 11.200.000, kemudian peralatan 2 juta rupiah, utang dagang 1.200.000 dan modal 12 juta. Ketika kita hitung antara jumlah aset, yaitu akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yaitu 13.200.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 Desember 2019. Dibeli perlengkapan sebesar 150.000 secara tunai. Nah, ini juga merupakan transaksi pembelian, yang mana di sini kita membeli perlengkapan secara tunai. Nah, transaksi ini akan berpengaruh kepada aset perusahaan, yaitu akan bertambah berupa perlengkapan, dan di sisi lain aset perusahaan juga akan berkurang di dalam bentuk kasnya, yaitu 150.000 rupiah. Ananda kembali lagi ke tabel persamaan dasar akuntansi, yaitu di kolom perlengkapan akan kita tambah sebesar 150.000, dan di kolom kas akan kita kurangi sebesar 150.000 rupiah.
Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 8 Desember 2019. Dibayar beban listrik sebesar 75.000. Nah, di sini terdapat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar beban. Nah, untuk beban Ananda ini akan berpengaruh kepada modal perusahaan. Beban listrik itu akan mengurangi modal atau ekuitas. Dan di sisi lain, harta kita atau aset kita yang berupa kas juga akan berkurang karena kita bayar bebannya itu langsung atau secara tunai sebesar 75.000. Kembali kita lihat ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Di sisi kas itu akan berkurang sebesar 75.000 dan di sisi ekuitas juga akan berkurang 75.000 karena adanya beban. Jadi ingat, ekuitas itu akan berkurang apabila ada beban. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 10 Desember 2019. Diservis atau diperbaiki TV seorang pelanggan atau langganan kita yang rusak. Untuk itu diterima tunai imbalan jasa sebesar Rp500.000. Ini merupakan penerimaan pendapatan atau penghasilan bagi perusahaan. Karena pelanggan itu memberikan uangnya secara langsung kepada perusahaan, maka kas perusahaan akan bertambah, kemudian ekuitas atau modal juga akan bertambah. Karena ketika ada pendapatan, maka ekuitas atau modal akan bertambah. Kembali lagi kita catat ke tabel persamaan dasar akuntansi. Kalian tambahkan di sisi kas yaitu bertambah sebesar Rp500.000 dan di sisi ekuitas kita tambahkan juga Rp500.000. Kita lanjut ke transaksi tanggal 12 Desember 2019. Dibayar gaji karyawan Rp100.000. Nah, ini juga merupakan pengeluaran kas karena adanya pembayaran beban gaji. Oke, di sini tentu kas kita akan berkurang dan kembali modal atau ekuitas kita juga akan berkurang karena adanya beban sebanyak Rp100.000. Ananda kurangkan atau diminuskan ya di kolom kas Rp100.000 dan juga di kolom ekuitas atau modal Rp100.000 dalam tanda kurung karena berkurang. Kemudian kita lanjut ke tanggal 14 Desember 2019. Nah, di sini diserahkan sebuah TV yang telah selesai diperbaiki, tapi imbalan jasanya belum kita terima. Ini merupakan pemberian jasa secara kredit. Kita memberikan jasa kepada pelanggan, namun pelanggan tersebut belum membayarnya kepada kita. Ini tetap akan menambah modal perusahaan karena ini kan merupakan pendapatan. Walaupun uangnya belum kita terima, tapi itu sudah merupakan pendapatan bagi perusahaan kita. Pendapatan ini akan menambah ekuitas. Sedangkan aset kita juga bertambah, namun dalam bentuk piutang usaha. Jadi tidak kas ya, karena kita belum terima uangnya. Piutang kita akan bertambah dan modal kita akan bertambah. Jika kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, Ananda masukkan ke kolom piutang atau piutang usaha Rp400.000, kemudian juga ke kolom modal atau ekuitas Rp400.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 18 Desember 2019 dibayar utang kepada seorang kreditur kita yaitu Rp200.000. Oke, di sini kreditur itu adalah tempat atau orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan atau tempat kita melakukan pembelian secara kredit. Sekarang kita melakukan pembayaran utang kepada kreditur itu. Sehingga ketika membayar utang, tentu utang tersebut akan berkurang
dan juga kas atau harta kita juga berkurang. Ananda kembali masukkan ke tabel bersama dasar akuntansi. Kas kalian akan berkurang sebesar 200.000, kemudian utang usaha kita juga berkurang 200.000 rupiah. Nah, tadi kita ada saldo utang tuh 1.200.000. Kemudian karena utangnya telah dibayar, maka utang akan berkurang 200.000 sehingga utang tersisa 1 juta rupiah. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 20 Desember 2019. Pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, ini disebut juga dengan prive. Kalian juga sudah belajar pada minggu sebelumnya, mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau pemilik disebut dengan prive. Prive akan mengurangi aset perusahaan, yaitu dalam bentuk kas, karena si pemilik mengambilnya uang tunai. Jadi uang tunai atau kas akan berkurang. Kemudian modal atau ekuitas juga berkurang sebesar 100.000 rupiah. Nah, kalau kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, di sisi kas kita kurangi 100.000 rupiah, kemudian di sisi modal juga akan berkurang 100.000 rupiah. Jadi ekuitas atau modal itu berkurang apabila ada beban dan adanya prive. Kemudian ekuitas atau modal akan bertambah apabila ada pendapatan ataupun penambahan modal. Kemudian kita lanjut ke tanggal 25 Desember 2019, yaitu diterima piutang sebesar 300.000 rupiah. Transaksi ini akan berpengaruh kepada aset perusahaan. Di sisi lain, aset akan bertambah yaitu dalam bentuk kas, dan di sisi lain, aset juga akan berkurang dalam bentuk piutang usaha. Jika Ananda masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, maka kita akan menambah di kolom kas sebesar 300.000 rupiah dan akan mengurangi di kolom piutang usaha sebesar 300.000 rupiah. Sehingga piutang kita tadi akan tersisa 100.000 rupiah. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Ditaksir perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember adalah Rp50.000. Ini merupakan transaksi yang terjadi di akhir periode, yang mana di sini perusahaan akan melakukan perkiraan. Ternyata selama periode Desember 2019, perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut telah terpakai sebanyak Rp50.000. Ini merupakan beban perlengkapan bagi perusahaan. Nah, ingat, jika ada beban, maka akan mengurangi modal perusahaan. Jadi di sini perlengkapan kita akan berkurang sebesar Rp50.000 dan modal atau ekuitas juga akan berkurang Rp50.000. Oke, itulah transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2019 pada perusahaan Rian Service. Jika Ananda lakukan penjumlahan untuk semua akun mulai dari aset dan liabilitas tambah ekuitas, maka di sini akan tersisa kasnya sebesar Rp11.375.000, piutang bersisa Rp100.000, kemudian perlengkapan Rp100.000, peralatan di sini Rp2 juta, kemudian untuk utang usaha Rp1 juta, dan modal tersisa Rp12.575.000. Sehingga di sini aset sama dengan utang ditambah modal. Baiklah Nanda, sekianlah materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.